Shalom saudara, senang berjumpa dengan saudara kembali ya. Saya bersama istri saya Sri, tetap ada di channel Suara Menghidupkan. Saudara, kita akan melanjutkan apa yang menjadi topik bahasan kita ya di sesi kehendak Allah ya. Di sesi pertama kita berbicara bahwa Allah yang berada dengan sendirinya dan dia itu adalah yang hidup, dan karena dia hidup dia memiliki kepribadian, memiliki kehendak. Maka dialah yang menciptakan, kalau dengan bahasa, memang bahasa kosakata Indonesia kita kurang ya, tapi kalau kita bisa mengatakan segala-galanya dan segala sesuatu begitu. Jadi segala-galanya itu artinya Allah menciptakan sorga dan juga Allah menciptakan segala sesuatu yang di angkasa ini gitu ya. Jadi artinya sorga dan angkasa ini, di mana dalam angkasa ini sangat luas, ada bumi yang kita tinggal. Ya ini pun dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah begitu. Ya, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu begitu saudara. Maka Allah memiliki kehendak, dan kehendak yang pertama Allah menjadikan sorga untuk dirinya. Ya, seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya bahwa sorga itu diciptakan untuk Allah sendiri gitu. Maka kalau kita sering mengatakan Allah itu kasih, ya kekasih Allah itu hanya anaknya. Seperti yang kita ketahui waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, maka di Kolose pasal 1 juga dikatakan bahwa Allah sangat mengasihi anaknya dan menjadikan sorga untuk anaknya. Ya, untuk itu sorga dijadikan, angkasa dijadikan, malaikat dijadikan, manusia dijadikan begitu. Ya, perbedaannya antara Allah dengan malaikat maupun manusia, walaupun malaikat dan manusia keberadaan roh, ya, tetapi satu yang membedakan bahwa Allah adalah yang berada dengan sendirinya. Nah, itu yang sesi pertama yang kita bahas, bahwa Allah menjadikan sorga dan angkasa ini untuk kepentingannya. Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu dengan mengenakan tubuh, maka dia dikatakan sebagai anak manusia yang datang untuk mengalami kematian supaya Allah membangkitkan dia. Dan dia masuk ke sorga sebagai anak manusia. Ya, itulah kerinduan hati Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat meninggikan Allah Bapa. Ya, maka yang diminta di sesi pertama itu supaya kita memiliki pikiran dan hati yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana hati dan pikiran Tuhan Yesus kepada Bapa itu yang harus kita miliki. Gitu. Ya saudara ya. Nah, kita akan lanjut di sesi kedua ini, kehendak Allah untuk ciptaannya. Ya, dan mungkin ada satu atau dua sesi ini saya akan membahas kehendak Allah bagi ciptanya, itu malaikat begitu ya. Coba kita baca kembali di ayat dasar kita di seri ini, tetap di Yohanes pasal 1 ya. Ayat berapa itu Bu Sri? 17 sampai 18. Nah, Yohanes pasal 17 Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18. Pelan-pelan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu menjadikan segala sesuatu itu untuk kepentingannya. Ya, Allah menjadikan malaikat dan manusia juga untuk kepentingannya. Ya, maka sebelum itu Allah menyatakan pikirannya, kehendaknya itu melalui hukum, saudara, melalui firman. Ya, di sesi sebelumnya kita sudah berbicara bahwa Allah tahta dari sorga itu adalah keadilan, hukum dan kasihnya Allah begitu. Jadi ciptaan itu boleh mendapat kasihnya Allah kalau mereka hidup sesuai dengan hukumnya Allah begitu ya. Perbedaan yang paling mencolok kalau kita mau mengatakan yang paling mendasar bahwa Allah itu adalah yang berada dengan sendirinya yang memberi hidup, dan ciptaan itu sekalipun memiliki hidup yang kekal ya, tetapi mereka tidak bisa melampaui Allah dengan bertindak sendiri semaunya begitu saudara. Maka mereka bekerja sesuai dengan pekerjaan mereka yang diperintahkan oleh Allah ya. Pada malaikat harus menjaga posisinya sebagai pelayan-pelayan Allah, dan manusia juga diberikan roh oleh Allah
dan diberikan firman supaya manusia sendiri juga bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai firman begitu. Ya. Nah, maka di luar itu Allah tidak pernah melampaui hukum atau righteousness-nya begitu. Ya, righteousness itu artinya kebenaran, artinya tata peraturan yang Allah tetapkan baik untuk malaikat maupun untuk manusia. Ya, itulah kebenaran. Kepada malaikat diberikan perintah untuk menjaga posisi mereka sebagai pelayan. Kepada manusia juga diberikan perintah, yaitu firman, dalam bentuk perintah supaya manusia juga hidup sesuai dengan firman. Ya, jadi kalau mereka melampaui firman, tentulah mereka akan binasa, saudara. Ya, maka di sini kita coba fokus belajar bahwa Allah tidak pernah melampaui peraturannya, dan Allah juga memberikan peraturan itu kepada ciptaan begitu. Coba kita baca dulu di Roma pasal 13 ayat 1 dan 2, Bu Sri. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak... Sampai 2 ya. Sampai 2 aja ya. Ya, oke. Ya, saudara ya, jadi Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2 itu, bahwa setiap dunia, baik dunia rohani maupun dunia angkasa di bumi ini, semuanya ada di bawah pemerintahan Allah. Begitu ya, jadi baik yang di sorga maupun di bumi ini semuanya tunduk pada peraturan Allah. Jadi sudah diatur ya. Betul, sudah diatur ya. Apabila mereka melanggar, maka mereka pasti akan dihukum sesuai dengan ayat ini, saudara ya. Maka kalau kita coba kita berpikir sedikit lebih dalam, ada yang mengatakan bahwa kenapa Allah yang maha sempurna menciptakan ciptaan yang katanya sempurna, baik malaikat maupun manusia, sehingga Allah yang sempurna itu sepertinya tidak sempurna karena malaikat dan manusia itu jatuh dalam dosa, gitu, berbuat dosa, gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah orang yang membuat satu pendapat tanpa mengerti lebih dalam bahwa Allah sendiri tidak melampaui firman atau peraturan, saudara. Ya, maka baik ciptaan, baik malaikat maupun manusia itu harus tunduk sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan perintah Allah supaya mereka hidup. Lalu apa yang dikatakan bahwa Allah itu sempurna dan malaikat ataupun manusia itu juga dijadikan sempurna? Sempurna di sini maksudnya, saudara, artinya ciptaan itu dijadikan sesuai dengan fungsinya. Contohnya bolpen ini, saudara, yang saya sering mengatakan. Bolpen ini akan sempurna apabila dia bisa menjalankan fungsinya dengan mengeluarkan tinta, begitu. Sama seperti itu juga malaikat dan manusia juga dijadikan sempurna oleh Allah, ya. Tetapi baik malaikat maupun manusia itu diberikan kepribadian, ya. Jadi walaupun malaikat dan manusia itu keberadaan roh, tapi sebenarnya berbeda hakikatnya juga. Kalau malaikat bisa menyatakan kepribadiannya tanpa tubuh. Kalau manusia bisa menyatakan kepribadiannya dengan tubuh. Ya, tetapi apa yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian itu mungkin kalau saudara belajar di sesi-sesi yang sebelumnya, ya, kepribadian itu ada 3. 1 intelektual, ya kan? 2 itu emosi, 3 itu kehendak, gitu. Jadi baik intelektual maupun emosi itu diberikan kepada malaikat dan manusia yang membentuk kepribadiannya. Jadi baik malaikat maupun manusia itu punya kemampuan untuk mengerti firman atau perintah dari Allah, ya. Lalu mereka juga diberikan emosi juga, ya. Ada rasa gentar juga, ada rasa hormat juga, ya. Ada rasa sukacita juga, ada rasa kebahagiaan juga, begitu ya. Nah, jadi hal-hal itu diberikan juga kepada malaikat maupun kepada manusia. Tetapi ada satu, Allah memberikan kehendak, gitu.
Ya kalau kita mengatakan itu kehendak bebas gitu. Karena seperti yang difirmankan di Alkitab bahwa Allah memberikan kita pilihan hidup, maut, kutuk, berkat gitu. Ya, dikatakan pilihlah gitu. Jadi sepertinya kita memiliki kehendak bebas. Memang betul dalam konteks di sini yang disebut dengan kehendak itu adalah membuktikan bahwa baik malaikat maupun manusia itu bukanlah robot, saudara, melainkan adalah kepribadian yang bisa menerima atau menolak firman, gitu. Ya, dengan kata lain, kalau robot itu atau kalau waktu kita kecil, Bu Sri, mungkin kita sering bermain kayak ada mainan remote control gitu ya. Jadi dikontrol. Kayak mobil, misalnya dipencet tanda panah ke atas dia maju, tanda panah ke bawah dia mundur, begitu ya. Itu robot, saudara. Bukanlah yang memiliki kepribadian, tetapi malaikat dan manusia itu memiliki kepribadian untuk menerima atau menolak, gitu. Jadi tujuannya kehendak ini bukan memang seperti kehendak bebas, tapi tujuan kehendak ini supaya baik malaikat maupun manusia, ya, itu mereka menerima setiap perintah atau firman yang memberikan mereka hidup, saudara. Ya, jadi baik malaikat maupun manusia sekalipun, ya, saudara dan saya juga memiliki kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu tidak boleh digunakan dengan pengetahuan kita sendiri, gitu. Karena kehendak bebas itu digunakan supaya ciptaan itu bisa menanggapi penciptanya, gitu. Kita harus tahu bedanya pencipta dengan ciptaan. Pencipta itu yang berada dengan sendirinya, tidak bergantung pada apapun. Tapi kalau ciptaan itu bergantung pada apapun, gitu, bergantung kepada Allah, ya. Pada penciptanya. Maka baik malaikat maupun manusia harus benar-benar sekalipun punya kehendak bebas, tapi harus bergantung kepada Allah, begitu, ya. Itulah kehendak bebas, tapi tidak mutlak sebenarnya, saudara. Ya, sebagai contoh, kita tidak bisa menunda ketuaan kita. Kita tidak bisa menunda kematian tubuh kita, ya. Tapi kita bisa meraih hidup kekal, masuk ke dalam sorga, ya, asal kita mendengar firman, mentaati firman itu, begitu, ya. Maka saudara juga memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak firman, ya. Banyak orang diberitakan Injil, mereka menggunakan kehendak mereka, mereka menolak Injil atau menerima Injil, ya, menerima hidup atau menolak hidup, menerima darah atau menolak darah Yesus, begitu, ya. Nah, itu kehendak bebas, tapi kita harus tahu bahwa kita bukanlah yang mutlak. Kalau Yesus mutlak, saudara, karena dia mati di kayu salib, mencurahkan darah, darahnya habis, saudara. Ya, kalau orang kekurangan darah itu pasti ditransfusi darah, ya. Tapi kalau orang itu kehilangan darah semua, mati, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu benar-benar secara medis dinyatakan mengalami kematian tubuh memang. Selama 3 hari dia dikubur dan darahnya juga habis tercurah waktu di kayu salib itu. Waktu Yesus sudah mati, untuk memastikan kematiannya, seorang serdadu Romawi menusuk lambungnya sehingga dari lambung itu keluar air dan darah, dikatakan demikian, ya. Maka Tuhan Yesus mencurahkan darahnya habis, saudara. Tetapi hari ketiga para saksi menyaksikan bahwa Allah membagikan dia, ya. Maka hanya Allah yang bebas, yang tidak tergantung pada apapun, ya, yang ada di tengah kemuliaan dan mutlak, saudara. Tapi kalau kita nggak mutlak, begitu, ya. Maka kita harus tahu bahwa kepribadian itu diberikan supaya ciptaan itu bisa menanggapi penciptanya, supaya mereka mentaati penciptanya dan demikian menerima hidup itu. Nah, itu maksudnya, ya. Kita kembali ke malaikat, saudara. Nah, malaikat itu diberikan perintah supaya menjaga posisinya. Ya, kita tahu bahwa malaikat itu seperti yang ditulis di Ibrani pasal 1 adalah roh-roh yang melayani, ya. Banyak malaikat, misalnya kita melihat ada malaikat Gabriel, malaikat Mikael, gitu ya. Ada 7 penghulu malaikat di Wahyu juga, ya. Nah, ada banyak pekerjaan malaikat yang dilihat oleh bujang Elisa, yaitu bala tentara malaikat gitu. Jadi malaikat itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ada malaikat yang besar,
yaitu malaikat yang menyandang nama Allah, yaitu malaikat Yehova, ya, di Perjanjian Lama, ya. Dialah yang mempertahankan posisinya dengan menjaga sorga dan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk masuk ke sorga, ya. Lalu di bawahnya ada penghulu-penghulu malaikat, ya. Penghulu malaikat itu seperti malaikat Mikael, panglima bala tentara sorga, begitu, ya. Terus Gabriel juga, ya, termasuk Luciel, gitu. Luciel itu adalah malaikat terang yang sebenarnya kalau Luciel itu sebelum matahari terbit itu biasanya ada bintang yang terang dulu. Jadi malaikat terang ya sebutnya ya. Jadi artinya Cahaya. sebelum matahari itu terbit biasanya ada satu bintang namanya bintang fajar itu untuk menyatakan bahwa matahari itu harus akan datang gitu, akan terbit pagi gitu. Ya, jadi malaikat Luciel itu sebenarnya diciptakan oleh Allah sebagai yang mempersiapkan kedatangan Allah juga sebagai malaikat pujian gitu. Ya. Nah, itu penghulu-penghulu Saudara. Lalu di bawahnya ada bala tentara langit dan yang di bawah lagi ada lagi yang namanya malaikat yang rendah gitu, ya. Malaikat yang berubah sifat, malaikat penyesat lah begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu, ya. Jadi itu malaikat begitu. Nah, kepada malaikat itu diberikan kepribadian supaya mereka bekerja sesuai dengan perintah Allah. Begitu. Lalu siapakah iblis? Iblis itu adalah malaikat yang awalnya dijadikan oleh Allah untuk melayani Allah, tapi dia secara kehendak sendiri, ya, dia mengabaikan atau menolak perintah yang diberikan kepada dia, gitu, ya. Maka kita mencatat dia itu adalah malaikat yang akan dibuang oleh Allah, yang dibuang oleh Allah dan yang akan dihakimi oleh Allah, ya. Nah, ini coba kita baca di Yeskel, coba Yeskel pasal 28. Yeskel pasal 28 ayat 13 sampai 18, Saudara. Yeskel 28. Ya. Ayat 13 sampai 18. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan neftrit, lazutrit, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan, ya ini ya. Sampai 18. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar. Engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulepar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ya, jadi di Yeskiel ini sebenarnya pada waktu itu mereka belum melihat penghakiman Allah kepada iblis. Jadi mereka hanya melihat nubuatan begitu ya, waktu itu kepada Raja Tirus ya, dan juga Raja Sidon kalau saya nggak salah. Jadi itu cuma bayangan dari apa yang terjadi sebelumnya di sorga begitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa gambaran dari iblis ini, malaikat ini awalnya Allah menciptakan malaikat ini untuk melayani Allah, ya. Kalau saudara tadi baca di ayat 13 ini ada 9 batu permata
ya. Nah, kalau kita itu anak-anak Allah itu 12 batu permata, lebih tinggi kedudukannya sebenarnya dari malaikat ini, ada di kitab Wahyu ditulis ya. Nah, kalau Yehezkiel ini berbicara mengenai penciptaan awalnya untuk malaikat, yaitu malaikat Allah Luciel ini gitu ya. Tujuannya Allah menciptakan ini adalah untuk kepentingan Allah, di mana malaikat ini harusnya dia itu melayani Allah sebagai pemuji gitu ya, yang melayani Allah dengan puji-pujian gitu ya. Terus habis itu dia juga yang menyatakan bahwa harusnya dia melayani akan datang Allah yang datang dengan kemuliaannya begitu, mempersiapkan itu gitu. Tapi di sini dikatakan bahwa malaikat ini sombong ya. Kenapa sombong? Karena dia merasa pada waktu itu di sorga belum melihat Allah ya. Dia hanya melihat sesama para malaikat, karena pada waktu itu Tuhan Yesus masih berada di pangkuan Bapa ya. Sorga itu ada di dalam Bapa gitu ya. Allah Bapa itu maksudnya itu yang maha besar, jadi Bapa itu tidak ada batasan gitu ya. Tapi kalau sorga itu walaupun sangat besar, sangat luas, tapi dia ada batasan, ada di dalam Allah Bapa gitu. Karena ciptaan ya, diciptakan. Sorga itu ciptaan. Nah, Allah menjadikan sorga itu untuk anaknya. Maka untuk itu malaikat dijadikan untuk melayani Yesus yang akan keluar dari pangkuan Bapa itu. Ya, maka pada waktu itu di sorga belum ada Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus baru masuk ke sorga 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya, sebelumnya Tuhan Yesus masih ada di pangkuan Bapa. Yohanes pasal 1 sudah mencatat itu. Ya, maka sorga itu dijadikan, baru malaikat dijadikan, gitu. Ya, malaikat perlu sorga karena sorga itu dunia ciptaan rohani, begitu. Ya, maka sorga dijadikan, baru malaikat dijadikan, gitu. Nah, pada waktu itu malaikat itu diperintahkan oleh Allah sesuai dengan tugas jabatannya ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus masuk ke sorga begitu ya. Tetapi malaikat yang sombong ini ya, yaitu Luciel ini ya, dia itu ingin melawan Allah, saudara, mengabaikan posisinya sebagai pelayan Allah ya. Maka di sini dikatakan dengan dagangmu yang besar engkau penuh kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka ku buangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau di tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Begitu. Jadi karena malaikat itu merasa lebih hebat, maka dia mengabaikan posisinya dia. Demikianlah Allah melihat ada kecurangan di dalam hatinya, sehingga Allah menyatakan akan membinasakan malaikat yang melawan Allah ini. Ya, coba kita buka lagi Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan yang menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, dan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, saudara, kalau saudara baca ini di Yesaya pasal 14 ayat 12 ini, ya, di sini kan dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ya, jadi dia itu sebenarnya adalah pelayan Allah yang mempersiapkan kedatangan Allah gitu. Kalau biasanya kalau kerajaan itu, kalau raja mau datang biasanya kan ada pujian ya, Iya. ada trompet, ada apa begitu ya. Raja akan datang gitu misalnya ya. Nah, jadi tugas dia itu ada mempersiapkan itu gitu ya. Tetapi dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit gitu ya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan,
how you are fallen from the heaven, oh Lucifer, gitu ya. Jadi Lucifer ini adalah yang melawan Allah. Awalnya Luciel gitu, malaikat terang gitu ya, Luciel. Tapi karena dia itu jatuh karena kesombongannya, maka dia disebut Lucifer atau yang melawan Allah atau yang dikatakan Satan. Ya, Satan sama setan berbeda, saudara. Ya, Alkitab jelas mencatat bahwa Satan dan iblis itu adalah pribadi yang sama. Hanya saja penggunaan kata Satan itu adalah yang melawan Allah, yang menentang Allah. Sama seperti waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya. Nah, pada pencobaan yang ketiga itu Tuhan Yesus dicobai dengan waktu itu iblis mengatakan, seluruh kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembahku, gitu ya. Nah, di situ kan kalau bahasa Indonesia mengatakan enyalah engkau iblis gitu. Tapi arti aslinya sebenarnya enyalah engkau Satan gitu. Ya. Jadi yang bisa mengatakan enyalah engkau Satan itu hanya Allah kepada ciptaannya yang melawan Allah itu, begitu. Maka iblis ini adalah yang sama dengan Satan, hanya saja perbedaannya kepribadian yang sama, hanya penggunaan katanya. Kalau kata Satan itu adalah pelawan Allah, kalau iblis itu adalah pribadi yang sama, tapi tujuannya memisahkan manusia dari Allah, ya, dan membinasakan manusia itu. Ya, itu makanya dikatakan ho diabolos. Ya, iblis itu adalah yang memisahkan manusia dari Allah, saudara. Ya, nah jadi di sini dikatakan engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya pasal 14 ayat 13-14 sudah mengatakan demikian. Ya, jadi pada waktu itu Allah itu melihat bahwa dari hati malaikat itu dia punya keinginan untuk ingin seperti Allah, saudara. Padahal tadi kita sudah sampaikan bahwa ciptaan tidak boleh melampaui penciptanya, gitu. Ciptaan harus bekerja atau melayani sesuai dengan kehendak penciptanya, gitu. Dia ada posisinya sebagai malaikat yang melayani Allah, sebagai pelayan Allah, gitu, saudara. Ya, tapi Allah melihat bahwa dia itu hendak melawan Allah, maka Allah kita harus tahu satu mengenai sifat Allah, bahwa Allah itu bekerja sesuai dengan kehendak dari ciptaannya, gitu. Ya, jadi Allah selalu memberi pilihan. Ya, maka waktu Allah melihat kepada malaikat ini yang diberikan perintah dan malaikat ini melawan, maka Allah memberikan pilihan juga kepada malaikat ini, gitu. Mau melayani Allah, boleh melayani Allah dengan bekerja sebagai pelayan, ya, memang diciptakan sebagai pelayan, saudara, melayani Allah, dan boleh menerima kemuliaan di sorga sebagai malaikat. Tapi kalau dia melawan, ya, Allah juga bekerja sesuai dengan kehendaknya, saudara. Begitu. Maka dia dipisahkan, dibuang ke angkasa ini untuk dihakimi oleh Tuhan Yesus. Nah, sama seperti kita juga. Kita beritakan Injil. Orang itu boleh menerima Injil, boleh menolak Injil, gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah bekerja sesuai pilihan orang itu, gitu. Maka kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil. Adil itu artinya Allah juga bekerja sesuai dengan hukumnya, lalu Allah juga memberikan kasih karunia-Nya. Seperti ayat dasar yang kita baca hari ini juga, gitu. Allah memberikan kehendak bebas, tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu adalah yang memiliki hukum, dan Allah itu juga memiliki kasih, saudara. Ya, jadi dua hal ini harus ada dalam diri kita. Ya, banyak orang Kristen juga mengatakan karena Allah itu kasih, gitu ya, maka mereka mengabaikan keadilan Allah, yaitu hukumnya Allah, begitu. Ya, jadi mereka hanya melihat sepotong saja, saudara. Tapi satu sisi. Tapi kalau kita harus melihat bahwa Allah bekerja sesuai dengan hukumnya, dan Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Allah juga menyatakan kasih-Nya baik untuk malaikat maupun manusia. Ya, selama malaikat dan manusia itu bekerja sesuai dengan kehendaknya, baik malaikat boleh tetap di sorga sebagai pelayan Allah, dan manusia pun boleh kelak masuk ke rumah Bapa di sorga sebagai anak-anak Allah, itu, saudara. Ya, maka Allah bekerja sesuai dengan pilihan,
Maka pada waktu itu malaikat Allah yang harusnya melayani Allah itu karena melawan Allah akhirnya dibuang ke angkasa ini, saudara. Ya, maka kita harus tahu bahwa dunia yang kita tinggal ini seperti yang ditulis di Matius pasal 16 disebut alam maut. Nah, kenapa alam maut? Karena Allah datang ke angkasa ini ya selain untuk kehendak dirinya, yaitu untuk mengalami maut, mengalami kematian, tapi dia datang juga untuk membinasakan iblis itu, saudara. Ya, nah coba kita buka di 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Jadi saudara, jadi sorga itu ada tempat di mana malaikat itu harus melayani Tuhan Yesus. Ya, waktu itu Tuhan Yesus belum ada di sorga, masih di pangkuan Bapa. Maka sorga itu diberikan tatanan, yaitu malaikat Tuhan, malaikat Yehova, ya, dengan segala banyak malaikat yang melayani, ya. Tapi ada malaikat yang sebagai pelayan Allah, yaitu Luciel, memberontak seperti yang tadi saudara baca. Maka dia dilemparkan di angkasa ini, ya. Angkasa ini berbeda dengan sorga, saudara, kebalikannya. Kalau sorga penuh dengan hidup, penuh dengan sukacita Allah, ya, penuh dengan firman, penuh dengan terang. Tetapi kalau di angkasa ini, walaupun kita lihat cahaya ini terang, ini sebenarnya bukan terang ciptaan, bukan terang pencipta, melainkan terang ciptaan, gitu. Artinya tidak ada kemuliaan di sini. Ini disebut dunia kekelaman. Di sini tidak ada firman, tidak ada hidup, tidak ada kebahagiaan Allah. Berbeda dengan sorga. Ya, jadi angkasa yang kita tinggal ini berbanding terbalik dengan sorga itu, saudara. Ya, disinilah malaikat yang melawan Allah itu dilemparkan. Coba Busi baca 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, jadi iblis itu yang pasti akan dibuang ke lautan api, saudara. Karena dia itu keberadaan roh yang atas kehendaknya sendiri ingin melawan Allah. Nah, pada waktu itu belum ketahuan dia hendak melawan Allah, karena Yesus belum ada di sorga. Ya, baru ada di dalam hatinya, gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan di Yesaya pasal 14 dan Yesaya pasal 28 itu. Ya, maka Allah melemparkan iblis ini dan pengikutnya ke angkasa ini supaya Tuhan Yesus datang untuk menghakimi, gitu. Apakah benar iblis sebagai malaikat yang diciptakan oleh Tuhan Yesus ingin melawan Tuhan Yesus, atau yang ingin melawan Allah, saudara, melawan Allah itu sendiri, ya? Betul, ya. Maka iblis dan antek-anteknya itu dikurung di angkasa ini. Dunia kita tinggal ini sebenarnya jauh sebelum penciptaan manusia sudah ada penghuni yang lebih duluan, yaitu iblis dan antek-anteknya. Maka seperti yang tadi di 2 Petrus pasal 2 ayat 4 ini, maka mereka itu disimpan di gua-gua kekelaman ini untuk dihakimi, saudara. Ya, coba buka lagi Bu Sri di Yudas pasal 1 ayat 6. Ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, betul ya, saudara, belenggu ya. Abadi, ya. Jadi malaikat yang melawan Allah itu ya dilemparkan oleh Allah ke angkasa ini, ya, supaya dibinasakan oleh Allah sendiri. Begitu, ya. Maka jauh sebelum penciptaan manusia, jauh sebelum penciptaan bumi ini, ya, sudah ada penghuninya, yaitu iblis, begitu. Ya, iblis itu disebut penguasa maut, gitu ya. Penguasa maut itu artinya begini, saudara. Dia disebut juga raja, gitu ya. Raja maut itu bukan berarti dia itu adalah yang memiliki wibawa atas maut, ini bukan, saudara. Yang dimaksud yang saya maksudkan seperti yang di Alkitab ini, iblis itu adalah yang berbuat dosa yang daripada mulanya atas kehendaknya sendiri,
maka dia itu atas kehendaknya sendiri memilih untuk tidak melayani Allah. Demikian dia memilih untuk tidak menerima hidup, yaitu maut. Maut itu artinya binasa kekal, saudara. Kematian kekal itu maut, saudara. Ya, kematian kekal itu maut itu artinya neraka, gitu, atau lautan api untuk ciptaan rohani, gitu. Maka iblis itu disebut penguasa maut, itu maksudnya dia itu yang sudah pasti akan dibinasakan dan dibuang ke lautan api. Matius pasal 25 itu sudah mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan neraka atau lautan api itu diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Ya, Matius pasal 25 itu sudah mencatat itu. Ya, lalu di Wahyu juga dikatakan iblis itu kelak akan dibuang ke lautan api, begitu. Ya, jadi dengan kata lain, angkasa ini adalah tempat sementara sampai Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk iblis dan antek-antek itu dibinasakan, saudara. Begitu. Maka dia dikatakan penguasa maut. Ya, ibarat kalau kita lihat ya kehidupan kita sehari, kita bernegara ya, bermasyarakat, itu ada pemerintah. Nah, pemerintah itu mendirikan lembaga permasyarakatan atau LP atau penjara gitu ya. Nah, penjara itu kan ada kepala sipir, ada polisi-polisi penjaranya yang menjaga. Nah, itu seperti malaikat Allah yang menjaga gitu. Ya, tetapi di dalam tahanan itu ada penjahatnya kan yang dipenjara. Nah, ada yang duluan di penjara. Nah, seperti itu jauh sebelum penciptaan manusia sudah ada malaikat yang akan dihakimi oleh Allah, begitu. Ya, jadi sebelum ada penciptaan manusia di angkasa ini, kalau manusia kan diciptakan di angkasa ini, ya, itu sudah ada malaikat yang melawan Allah dari sorga yang akan dihakimi oleh Allah sendiri, gitu. Ya, maka dia dikatakan penguasa maut, gitu. Artinya dia sudah ditentukan oleh Allah untuk dihakimi dan akan dibuang ke lautan api, gitu. Ya, kapan dihakimi? 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya, sama seperti hakim memvonis, gitu ya, mengetuk palu bahwa penjahat itu bersalah, tinggal eksekusinya. Ya, jadi jauh sebelum hakim itu datang, yaitu Yesus 2000 tahun yang lalu, itu iblis yang memilih maut itu sudah ada di angkasa ini. Dan awalnya dia berasal dari sorga. Tapi karena atas kehendaknya sendiri melawan Allah, maka Allah menghakimi dia, melempar dia ke angkasa ini, dijaga oleh malaikat Allah, ya, supaya Yesus datang sebagai hakim, sebagai raja untuk membinasakan iblis ini, saudara. Begitu. Ya. Jadi 2000 tahun lalu sudah terjadi. Gitu. Iblis sudah ditentukan sebagai yang bersalah karena ingin melawan Allah dengan membunuh Yesus di kayu salib, saudara. Begitu. Ya. Jadi harus tahu Alkitab itu secara sistematis bahwa ternyata Allah menjadikan angkasa ini pun ya supaya dia bisa datang, dan dia menjadikan angkasa ini pun supaya malaikat yang melawan Allah itu dilemparkan ke angkasa ini untuk dihakimi, saudara. Jadi sudah ada rencananya ya. Iya, begitu. Ya. Nah, itu saudara. Jadi kalau saudara baca misalnya di Kejadian, Bu Sri, coba. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini roh Allah ini bukan Roh Kudus, saudara. Roh Allah yang melayang-layang di permukaan air ini adalah malaikat yang menjaga belenggu abadi tadi. Yang di Yudas 6 itu. Itu dikurung ya, malaikatnya dikurung, dijaga supaya dia nggak keluar, yaitu dengan belenggu abadi itu. Belenggu abadi itu. Jadi sorga itu kita ini angkasa ya. Kalau saya buat gambaran supaya saudara ngerti maksud saya, kita tinggal di bumi. Ini disebut langit pertama, gitu ya. Terus ada langit kedua. Langit kedua itu
di luar atmosfer bumi. Itu langit kedua. Ya. Nah, itu juga bagian dari angkasa ini, yaitu alam maut. Ya. Nah, itu langit kedua. Nah, perbatasan langit kedua dengan langit ketiga itu sebenarnya ada air, samudra. Baru langit ketiga itu sorga, saudara. Begitu. Ya, atau dunia rohani. Atau uranois, begitu. Ya. Jadi kalau kita belajar yang tadi, supaya saudara mengerti maksudnya kita, bahwa pada mulanya Allah menjadikan sorga dan angkasa ini, lalu Allah menciptakan malaikat dulu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang akan keluar dari pangkuan Bapa. Ya, lalu malaikat diberikan kepribadian supaya bisa melayani Allah. Tetapi iblis itu menggunakan kepribadian dia untuk melawan Allah, bukan melayani Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Ya, maka seperti yang tadi kita baca di Roma pasal 13 ayat 1 dan 2, bahwa segala pemerintahan itu ada di bawah Allah, tunduk kepada Allah. Nah, karena iblis itu dari hatinya ingin menjadi seperti Allah, maka Allah bekerja sesuai dengan pilihannya, kehendaknya. Dan Allah melemparkan dia ke angkasa maut ini, ke alam maut ini, ke angkasa ini. Ya, untuk itu roh Allah di Kejadian pasal 1 ayat 2 ini melayang-layang itu menjaga ya langit kedua ini dengan langit ketiga. Gitu. Maka iblis ini atau malaikat yang awalnya melayani Allah di sorga, itu malaikat yang merosot ini dikurung di angkasa ini. Begitu. Ya, untuk dihakimi oleh Tuhan Yesus, begitu. Ya. Nah, jadi saudara mengerti ya maksudnya ya, begitu. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah bahas di iman dasar bagaimana Adam dan Hawa, yang mana kita itu adalah cabang dari Adam, itu ditipu oleh iblis, begitu. Ya, sehingga menjadi miliknya iblis. Ya, coba kita buka di 2 Petrus pasal 2 ayat 19. 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi kita itu sebenarnya ada di bawah perhambaan iblis. Karena apa? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh, ditipu oleh iblis, sehingga Adam dan Hawa itu ada di bawah kuasanya iblis. Dan karena kita itu ada cabang dari Adam, kita juga miliknya iblis sebenarnya. Sedangkan iblis itu adalah yang dibuang ke lautan api. Coba buka aja deh di Matius pasal 25. Ayat 41 Bu Sri, coba. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi artinya api kekal atau neraka itu disediakan untuk iblis dan antek-anteknya. Tapi kenapa ada orang yang ikut iblis? Karena dia dengan kehendak bebasnya memilih untuk ikut iblis gitu maksudnya. Ya. Nah, kenapa memilih? Karena dia tertipu, saudara. Sebab seperti yang tadi disampaikan, yang sudah dibacakan di 2 Petrus 2 ayat 19, sebab yang kalah menjadi hamba dari yang mengalahkan. Begitu. Maka Adam dan Hawa itu ditipu oleh iblis sehingga menjadi miliknya iblis. Gitu. Nah, karena iblis itu sudah ditentukan untuk dibuang ke lautan api, yang mana sudah ditentukan sebagai bersalah 2000 tahun yang lalu, dan nanti menunggu eksekusinya, yaitu vonisnya, yaitu menunggu eksekusi dari vonisnya, yaitu bahwa dia akan dilemparkan ke lautan api pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Maka sebelum itu manusia diminta oleh Allah keluar dari iblis itu. Ya, jadi kita jangan ikut iblis begitu. Karena iblis itu adalah yang berbuat dosa daripada mulanya, yang melawan Allah, dan dia menipu manusia. Sehingga manusia itu menjadi miliknya. Iblis itu selalu berusaha supaya manusia ikut dia ke lautan api. Kalau bagi malaikat Allah yang melawan Allah, tidak ada ampun, saudara. Tidak ada kesempatan lagi.
Tapi kalau kita, sekalipun roh kita sudah mati, ada kesempatan untuk mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Maka Yohanes pasal 4 sudah mengatakan, ya kita harus lahir oleh air dan roh. Ya, maka hanya dengan Allah saja kita bisa mengalami kelahiran baru, saudara. Begitu. Maka kita diminta untuk jangan ikut iblis. Iblis ada yang sudah ditentukan untuk dibuang ke lautan api. Begitu. Karena dia yang berbuat dosa daripada mulanya. Sedangkan kalau kita apa? Kita itu diciptakan Allah untuk tujuannya memang, tapi Allah berkehendak juga supaya manusia bisa mendapat keselamatan. Untuk itu kita harus keluar dari iblis itu. Coba buka lagi Bu Sri di Yohanes pasal 8 ayat 44. Coba di situ firman-Nya mengatakan apa? Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi manusia itu dari awal sudah menjadi miliknya iblis. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Gitu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, iblislah bapakmu, begitu. Ya, lalu iblis itu yang berbuat dosa yang daripada mulanya. Padanya tidak ada kebenaran. Padanya hanya ada dusta, begitu. Maka kita diminta untuk keluar dari iblis itu, gitu. Ya, cara kita keluar itu adalah supaya kita masuk ke dalam Yesus sebenarnya. Ya, itu cara kita untuk bisa lepas dari iblis, supaya kita juga bisa lepas dari angkasa ini, ya, supaya kita kelak waktu kita meninggalkan tubuh kita masing-masing, kita itu ada masuk ke dalam sorga melalui Tuhan Yesus, saudara. Ya, karena itu kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah yang berdasarkan kebenaran, hukum, dan berdasarkan kasih-Nya. Ya, maka ciptaan baik malaikat maupun manusia tidak bisa melampaui peraturan Allah. Ya, bagi yang melanggar peraturan Allah akan dibinasakan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah. Gitu. Kalau di sorga penuh dan hidup, kalau di alam maut ini, apalagi di neraka, penuh dengan kematian. Gitu. Ya, maka kita diminta oleh Allah agar jangan sampai tertipu oleh iblis ini. Ya, coba di 2 Petrus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Di 2 Petrus. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi kita harus tahu bahwa selama kita tinggal di dunia ini atau alam maut ini, kita harus tahu bahwa jauh sebelum kita sudah ada iblis gitu, ya, dan antek-anteknya itu yang membuat kita, yang berusaha menghalang kita untuk bisa melihat cahaya kemuliaan Injil, ya. Maksudnya tidak bisa melihat Yesus yang datang sebagai anak Allah yang mengenakan tubuh, yang mati, mencurahkan darahnya di kayu salib untuk kita, ya. Jadi kalau selama kita belum bisa melihat itu, kita tertipu oleh iblis, saudara. Begitu. Maka begitu banyak orang, ya, yang nanti akan dibuang oleh Allah ke neraka oleh karena mereka lebih memilih iblis, begitu. Maka jangan sampai, saudara, kita setelah mengalami kematian tubuh yang mana itu pasti akan dialami oleh semua orang, ya, kita jangan mengalami kematian yang kekal itu atau binasa itu, begitu, ya. Waktu setiap manusia meninggalkan tubuh itu cuma akan menghadapi kenyataan dua hal. Yang satu hal adalah apakah dia bisa lepas dari alam maut ini dengan kelak masuk ke sorga, yaitu dengan selama dia masih dalam tubuh ini ada kesempatan untuk dia mengalami kelahiran baru, ada kesempatan untuk dia masuk ke dalam Yesus dengan baptisan, ada kesempatan untuk menyaksikan menerai keselamatan yang dia terima dengan kedatangan Roh Kudus,
Atau dia waktu meninggalkan tubuh ini, roh jiwanya masih tetap ada di sini, saudara. Yang mana tempat ini disebut alam maut gitu. Ya. Kalau Alkitab mencatat setan-setan ya atau unclean spirit di Perjanjian Baru itu lebih dari 50 kali disebut, itu adalah mantan manusia yang mana setelah meninggal tubuhnya roh jiwanya ada di sini. Ya, dunia yang kita tinggal ini disebut alam maut, saudara. Maka Tuhan Yesus sudah mengingatkan supaya kita harus segera keluar dari iblis itu, ya. Karena iblis itu ada yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dibuang ke lautan api. Saudara sudah baca tadi di Matius pasal 25 ayat 41. Ya, Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menghakimi, membinasakan iblis itu. Ya, untuk itu dia datang menyatakan dirinya. Coba kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 8, Bu Sri. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, amin saudara. Ya, jadi Allah menghendaki supaya kita itu jangan ikut iblis begitu. Ya, Allah menghendaki supaya kita bisa masuk ke sorga melalui anaknya. Ya, Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Tapi bukan berarti Allah mengasihi semuanya. Allah hanya mengasihi mereka yang taat pada firman-Nya, gitu. Maka firman-Nya mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dan dengarkanlah dia. Matius pasal 17 sudah mengatakan demikian. Ya, jadi kalau cara kita untuk bisa lepas dari iblis, cara untuk kita lepas dari alam maut ini, cara untuk kita lepas dari lautan api ini adalah masuk ke dalam Yesus begitu. Maka hal pertobatan, hal mengakui Yesus Kristus anak Allah, hal dibaptis, hal menerima Roh Kudus, hal kita bergereja, itu adalah cara kita untuk bisa lepas dari iblis itu, saudara. Begitu. Maka di sesi ini, ya mungkin sesi yang pertama mengenai iblis ini, kita belajar bahwa ternyata yang berbuat dosa yang daripada mulanya iblis begitu. Ya, iblis menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah. Tapi Allah tidak pernah melampaui hukum. Ya, maka Allah bekerja sesuai dengan pilihan dari ciptaannya, dan karena Allah itu mutlak, Allah itu yang tidak bergantung pada apapun, dan Allah itu yang bebas, yang duduk di tengah-tengah kemuliaan, ya. Dia memberikan firman, memberikan hidup, memberikan kemuliaan kepada ciptanya, baik kepada malaikat maupun manusia, ya. Itu tidak boleh dilampaui oleh ciptaannya, begitu. Maka iblis atas kehendaknya sendiri melawan Allah, saudara. Maka oleh Allah dibiarkan sesuai dengan kehendaknya, maka dia dilemparkan ke angkasa ini dari sorga untuk dihakimi oleh Allah sendiri dengan kedatangan Yesus sebagai anak Allah dan Kristus. 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan vonis itu telah dinyatakan bahwa iblis adalah yang bersalah melawan Allah. Maka dia sudah ditentukan akan dibuang ke lautan api. Maka poin yang kita sampaikan pada sesi ini, intinya apa, Bu Sri? Keluarlah dari iblis. Keluarlah dari iblis ya. Keluarlah dari iblis. Jadi ketika kita taat pada perintah Allah, disitulah kita tuh keluar ya, lepas Betul. ya. Dan masuklah ke dalam Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus tahu selama kita hidup di angkasa ini kita ada musuh. Tapi kalau kita ada di dalam Yesus, bukan hanya kita terima keselamatan, saudara, tapi kita bisa menyatakan kuasa Allah itu dalam kehidupan kita, saudara. Asal kita harus mengerti bahwa kita harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah Allah yang sejati, ya. Dan dengan demikian kita bisa sepenuhnya lepas dari cengkraman iblis, saudara. Begitu. Amin. Ya.
Ayo Bu Sri, kita tutup dan doa. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya tetap pada topik iblis ini ya. Ya. Ayo Bu Sri mungkin tutup dan doa dulu. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini, biarlah firman yang hari ini boleh menjadi berkat pada setiap orang yang mendengar, sehingga mereka baru mengerti bahwa sejauh dari segala sesuatunya Allah sudah memiliki hendak dan rencana. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, tidak ada yang muncul dengan tiba-tiba. Biarlah dengan yang sesi ini setiap yang mendengar boleh semakin menyadari bahwa segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh Allah. Walaupun kita itu terlahir sebagai orang berdosa, tapi Allah pun sudah mempersiapkan jalan keluar bagi kita orang-orang yang tidak memiliki harapan ini dengan menerima Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya. Sungguh kami adalah orang-orang yang menerima kasih anugerah Allah. Bapak, berkatilah dari setiap yang mendengar, biarlah mereka memiliki iman dan bertambah-tambah imannya sehingga semakin mengenal Allah, semakin mengenal apa yang Allah kehendaki dari setiap roh jiwa yang mendengar. Bapak, tolonglah biar Roh Kudus turut bekerja dari setiap yang mendengar. Berkatilah di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita akan ketemu pada sesi berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.